Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu tanya, gimana kabarnya hari ini? Semuanya jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dengan semangat ya. Baik, kita mulai. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pinter, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat selalu agar dapat mengikuti semua pembelajaran di sekolah. Oke, sudah semangat belajar hari ini? Sudah semangat belajar hari ini? Coba kalau gitu ibu cek dulu kesehatan belajarnya. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap untuk mulai belajar, kalau kau sudah siap, ayo berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, ibu mau tanya dulu. Ada yang ingat nggak ya, kemarin itu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Kemarin sudah belajar apa? Yo, ada yang ingat? Apa? Betul, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan lingkungan. Betul sekali, ternyata masih ingat ya. Hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang upaya pelestarian lingkungan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat membuat peta pikiran atau mind mapping tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menceritakan keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau pada pembelajaran ini. Sekarang sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, kalian silahkan membaca buku non pelajaran terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu dulu sebentar. Setelah itu kita memasuki materi belajar hari ini. Silahkan dibuka buku cerita-ceritanya ya. Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Baik, sudah cukup ya waktu untuk membaca buku non pelajarannya. Sekarang tutup buku non pelajarannya, kita mulai belajar materi hari ini. Yuk, dimasukin dulu buku-bukunya, kita belajar, fokus belajar untuk materi pembelajaran pembahasan hari ini. Oke, sudah ya. Sekarang silahkan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu yang berisi 4-5 orang. Kelompoknya bebas, kalian bisa pilih sendiri. Silahkan bentuk kelompok 4-5 orang. Sudah? Sudah. Baik, sekarang dengarkan penjelasan dari Ibu. Pengaruh kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Hasil
Dari kegiatan produksi selanjutnya yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen atau biasa disebut dengan kegiatan distribusi. Orang yang melakukan ini disebut distributor. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu yang pertama, masyarakat dapat memilih barang atau jasa yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, masyarakat dapat mengetahui perbedaan kualitas suatu barang suatu jasa yang akan digunakan sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, masyarakat dapat memilih barang atau jasa berdasarkan prioritas kebutuhan utamanya. Yang keempat, masyarakat dapat mempertimbangkan untung atau rugi dari keputusan yang sudah dibuat. Yang kelima, meluasnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dapat dikurangi. Yang keenam, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dari adanya kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Nantinya, barang atau jasa yang diproduksi ini akan dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Produksi dapat berupa barang dan jasa. Misalnya petani yang menanam padi dan sayur dapat disebut sebagai produsen. Pabrik tempe, pabrik sepatu, pabrik elektronik juga dapat dikatakan sebagai kegiatan produksi. Kegiatan produksi juga meliputi kegiatan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan industri. Hasil proses produksi barang ada 3, yaitu produksi yang barang mentah, produksi barang setengah jadi, dan produksi barang jadi. Sementara untuk jenisnya, produksi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu produksi ekstraktif, contohnya ekstraksi minyak bumi, ekstraksi logam, dan pengeboran gas bumi. Yang kedua, produksi agraris, contohnya sayuran, buah-buahan, padi, dan lain-lain. Yang ketiga, produksi industri, contohnya makanan, minuman, pakaian, sepatu, mesin, elektronik, dan lain-lain. Yang keempat adalah produksi perdagangan, contohnya perantara, trader, atau makelar. Yang kelima, produksi jasa, contohnya seperti konsultan, manajemen keuangan, pendidikan, penerjemah bahasa asing, pelayanan kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri kegiatan produksi. Yang pertama, kegiatan produksi menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan produksi untuk membuat barang yang akan diproduksi. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Itu adalah ciri-ciri produksi. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian, diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Lancarnya kegiatan distribusi akan menguntungkan baik bagi konsumen maupun produsen. Sebaliknya, apabila kegiatan distribusi tidak lancar, keduanya juga akan mengalami kerugian. Bagi produsen, terganggunya kegiatan produksi akan menyebabkan terhambatnya penjualan produk sehingga memperkecil keuntungannya. Sementara bagi konsumen, hambatan distribusi akan menyulitkan konsumen untuk memperoleh barang-barang kebutuhannya. Distribusi barang dari produsen ke konsumen dilakukan dengan 2 cara, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Baik, selanjutnya ada kegiatan konsumsi.
Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi sering dihubungkan dengan makanan dan minuman. Namun, selain kegiatan makan dan minum, kegiatan memakai baju, celana, sepatu, kegiatan lain merupakan kegiatan konsumsi. Jadi, konsumsi mencakup setiap kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna. Kegiatan konsumsi dapat dikelompokkan menjadi dua pola penggunaan, yaitu penggunaan langsung dan penggunaan tidak langsung. Pada pola penggunaan langsung, barang yang dikonsumsi dapat memberikan manfaat secara langsung sebagai alat pemenuhan kebutuhan, misalnya makanan dan minuman. Yang kedua, pola penggunaan tidak langsung. Pada pola penggunaan tidak langsung, barang yang dikonsumsi atau dibeli secara tidak langsung memberikan manfaat. Misalnya, kita membeli kompor bukan untuk dimakan, tetapi digunakan untuk memasak makanan. Jadi, kebutuhan sebenarnya adalah makanan. Contoh lainnya adalah jika kita membeli setrikaan, bukan untuk dipakai, tetapi untuk digunakan untuk merapikan sebuah pakaian yang kita akan pakai. Kegiatan konsumsi sangat bermanfaat untuk kegiatan ekonomi negara. Kegiatan konsumsi dapat mendukung aktivitas produksi, membantu penyesuaian besaran tarif upah minimum pekerja sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi dan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan negara. Namun demikian, semua yang sifatnya berlebihan tentu tidak baik. Sifat konsumtif yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan finansial pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, perlu kebijaksanaan dalam melakukan kegiatan konsumsi ini. Berdasarkan penjelasan-penjelasan jenis-jenis produksi tadi, di sini Ibu akan menunjukkan tentang contoh produksi agraris, yaitu tentang contoh langkah-langkah pembuatan beras dari menanam padi sampai menjadi beras. Perhatikan contoh berikut ini. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa yang diproduksi akan dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan distribusi merupakan satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyatukan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi ini sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas dan dapat dikonsumsi oleh konsumen. Tanpa adanya proses distribusi, konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan produk yang akan dibutuhkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang menghubungkan kegiatan ekonomi produksi dan kegiatan ekonomi konsumsi. Proses produksi barang ada 3 macam, yaitu produksi barang mentah, produksi barang setengah jadi, dan produksi barang jadi. Sementara untuk jenisnya, produksi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, produksi ekstraktif, dengan contoh minyak bumi, ekstansi logam, pengeboran gas bumi. Yang kedua, produksi agraris, contohnya sayuran, buah-buahan, padi, dan lain-lain. Yang ketiga, produksi industri, contohnya makanan, minuman, pakaian, sepatu, mesin, alat elektronik, dan lain-lain. Selanjutnya, produksi perdagangan, yaitu perantara, trader, atau makelar. Selanjutnya, produksi jasa, contohnya seperti konsultan, manajemen keuangan, pendidikan, penerjemah bahasa asing, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Contoh di sini adalah produksi agraris, yaitu proses pembuatan padi. Proses produksi padi yang pertama adalah menanam padi. Setelah panen, padi kemudian dipotong dengan alat pemotong padi. Setelah padi dipotong, padi akan dirontokkan atau dipisahkan dari daunnya. Kemudian terjadinya proses distribusi. Proses distribusi yang pertama yaitu kumpulan padi yang sudah dirontokkan akan dibawa ke penggilingan padi yang akan diproses menjadi beras.
Setelah padi digiling menjadi beras, beras tersebut akan dikirimkan ke grosir beras berskala besar. Selanjutnya, beras dari grosir berskala besar akan dikirimkan kepada grosir beras berskala kecil. Beras-beras yang sudah dikirim ke grosir berskala kecil sudah boleh dijual dan bisa disampaikan kepada konsumen. Oke, baik, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang Ibu akan membagikan tugas untuk masing-masing kelompok. Diskusi kelompok. Setelah menjelaskan penjelasan Ibu tadi, sekarang kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Sekarang simak baik-baik, Ibu akan membagikan sebuah topik untuk setiap kelompok. Yang pertama yaitu topiknya pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, apa manfaat dari kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis usaha kegiatan ekonomi. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat pada tabel yang ada pada buku tersebut. Sudah jelas ya topiknya? Oke, baik, tadi itu adalah topik yang akan didiskusikan untuk masing-masing kelompok. Untuk pembagian topiknya, Ibu yang akan bagi ya. Kelompok 1, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kelompok 2, apa manfaat dari kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kelompok 3, sebutkan dan jelaskan jenis usaha kegiatan ekonomi dan identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari jenis usaha kegiatan ekonomi tersebut. Kelompok 4, kembali lagi kepada topik yang pertama, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kelompok 5, kembali lagi apa manfaat dari kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kelompok 6, sebutkan dan jelaskan jenis usaha kegiatan ekonomi dan identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari jenis usaha kegiatan ekonomi tersebut. Jelas ya? Tugasnya untuk pembagian topiknya sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Oke, Ibu sudah membagikan bukunya ya. Silahkan kalian setiap anggota dibagi tugasnya untuk mencari informasi-informasi berdasarkan topik yang sudah dibagikan pada setiap kelompoknya. Setelah itu, setelah kalian sudah menemukan informasi tersebut, silahkan buat mind mapping dengan ide kreatif kalian masing-masing. Setelah itu, hasil dari mind mapping kalian akan dipresentasikan ke depan kelas untuk masing-masing kelompok. Jelas ya tugasnya? Dicari informasinya, kalau sudah ketemu, dibuat mind mapping. Setelah itu akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, baik, silahkan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak paham, langsung tanyakan saja kepada Ibu ya. Oke, Ibu akan keliling-keliling untuk melihat kerja kelompok kalian atau diskusi kalian. Apa ada yang kesulitan mengenai tugas diskusinya? Semuanya sudah paham? Iya, betul. Kalian itu dibuat mind mapping, terserah ya, digambar, diwarnain, itu terserah, bebas, sekreatif kalian. Mind mappingnya dibuat sekreatif kalian. Oke? Paham ya? Ya, seperti itu. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Setelah itu, Ibu akan tunjuk kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikannya. Baik, oke, baik, silahkan yang sudah selesai langsung saja ya untuk dipresentasikan. Ada yang sudah selesai? Oh, ada. Kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, silahkan kelompok 2 maju ke depan. Hebat ya, udah berani. Silahkan langsung saja ya teman-temannya maju ke depan. Iya, maju. Langsung saja menjelaskan hasil diskusinya tentang apa tadi? Apa manfaat kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Silahkan langsung saja. Wah, bagus sekali mind mappingnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh kembali lagi ke tempat duduknya ya. Bagus, kalian sudah berani, sudah paham apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, baik, selanjutnya kelompok berapa yang sudah selesai?
Oh ya, silahkan langsung saja ya. Wah, hebat sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah maju semua ya. Sudah presentasi semua ya. Keren-keren. Berarti kalian sudah paham apa yang sudah disampaikan oleh Ibu ya. Kalian sudah paham tentang materi pembelajaran pada hari ini tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama yaitu kita belajar tentang pengaruh kegiatan pembelajaran ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mengetahui manfaat kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, dan tiga-tiganya kalian sudah paham ya karena tadi sudah mempresentasikannya. Baik, materi hari ini sudah selesai ya. Untuk dapat memperdalam pemahaman pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas mandiri, yaitu menjawab pertanyaan pada buku paket tema 8 lingkungan sahabat kita kelas 5 tentang keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa keuntungan dari kondisi ini? Kerjakan di buku latihan ya. Paham? Paham. Oke, baik, dan silahkan kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Dipelajari ya. Nanti sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran, Ibu akan bertanya-tanya terlebih dahulu apa yang kalian sudah pelajari di rumah. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar terus. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Semangat!